Bayangkan, seorang pemuda biasa yang mendadak jadi CEO muda, memimpin perusahaan besar. Tapi hidupnya berubah total ketika ia kritis di rumah sakit. Dokter menyerah, keluarga pasrah. Di titik itulah, rahasia besar terbuka. Pemuda ini memegang kunci hidup mati seseorang. Hanya dengan keyakinan pada Allah, segalanya berbalik. Like dan dukung cerita ini agar menjadi pengingat bagi kita semua tentang keajaiban doa dan takdir Allah. Langit Jakarta sore itu mendung. Langit abu-abu memantulkan cahaya lampu kota yang baru menyala. Di lantai tertinggi sebuah gedung kaca menjulang. Berdiri seorang pemuda berjas rapi menatap ke arah jalanan yang macet. Dialah Arman, CEO termuda di perusahaan teknologi terbesar di negeri ini. Umurnya baru 25 tahun, namun sudah mengendalikan ribuan karyawan. Orang mengenalnya sebagai sosok jenius, penuh strategi, dingin, dan tak pernah menunjukkan rasa takut. Namun di balik tatapan tajamnya, ada mata yang menyimpan letih, ada hati yang merindukan sesuatu yang tak ia mengerti. Arman berasal dari keluarga sederhana. Sejak kecil ia terbiasa melawan kerasnya hidup. Ayahnya meninggal ketika Arman berusia 12 tahun. Ibunya bekerja siang malam untuk menyekolahkannya. Luka itu membentuknya menjadi pribadi keras kepala, disiplin, dan percaya bahwa dunia hanya berpihak pada yang kuat. Ia jarang menoleh ke masa lalu, jarang menoleh ke langit, jarang menyebut nama Allah. Baginya, doa hanyalah bagian kecil dari cerita masa kecil yang ia tinggalkan. Ia lebih percaya pada angka, laporan keuangan, dan algoritma yang ia ciptakan sendiri. Hari itu, ia baru saja menyelesaikan rapat besar dengan para investor asing. Semua tampak mengaguminya, memuji visi dan keberaniannya mengambil risiko. Namun begitu pintu ruangan tertutup dan semua orang pergi, ruangan besar itu mendadak terasa kosong. Suara AC yang berdengung halus membuat kesunyian semakin terasa. Arman memandang tangannya sendiri. Jemari yang bergetar halus meski ia berusaha menyembunyikannya. Ia merasa tubuhnya sering lelah belakangan ini, namun ia menganggapnya hanya stres biasa. Ia berjalan menuju ruang kerjanya yang luas. Dindingnya dipenuhi lukisan abstrak yang mahal. Di meja kerjanya terpajang foto dirinya bersama ibunya bertahun-tahun lalu. Satu-satunya benda personal yang ia simpan. Tatapan matanya lama berhenti pada foto itu. Seolah ada suara samar memanggilnya untuk pulang, untuk kembali pada sesuatu yang pernah hilang. Namun kesibukan menghapus rasa itu. Ia segera menyalakan laptop, memeriksa laporan, dan melupakan keheningan yang baru saja menyapanya. Di tengah kesibukan itu, asisten pribadinya masuk membawa berkas kontrak. Pak Arman, tanda tangan ini segera ya. Investor menunggu kabar, ujarnya pelan. Arman hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia menandatangani berkas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Asistennya sempat menatapnya cemas, tetapi tak berani bertanya. Begitu pintu tertutup lagi, Arman menarik napas panjang dan mengusap wajahnya. Ada rasa sesak di dadanya yang ia tekan dengan segelas kopi hitam pekat. Menjelang malam, setelah semua karyawan pulang, Arman masih berdiri di depan jendela besar lantai 35, memandang lampu kota berkelip. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat seluruh kota yang pernah ia perjuangkan. Namun rasa kemenangan yang dulu ia impikan tak terasa seperti yang ia bayangkan. Hanya ada keheningan dan bayangan diri sendiri. Dalam hati kecilnya, ia bertanya, apakah semua ini benar-benar kebahagiaan? Mengapa seolah ada lubang besar yang tak terisi meski ia sudah punya segalanya? Ia teringat pada ucapan ibunya bertahun-tahun lalu, ketika ia menolak ikut salat berjamaah. Nak, jangan lupakan Allah, karena dunia ini hanya titipan. Waktu itu Arman hanya tersenyum hambar. Kini kalimat itu bergema seperti gema kosong di ruang kepalanya. Ada dorongan samar untuk bersujud, untuk meminta arahan. Namun egonya terlalu besar untuk tunduk. Ia menggenggam tangan sendiri dan memandang ke langit malam yang kelabu, seolah menantang sesuatu yang tak kasat mata. Rintik hujan mulai turun, mengetuk kaca jendela yang dingin. Arman memejamkan mata. Untuk pertama kali setelah sekian tahun, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada investor, tidak ada karyawan, tidak ada sorak-sorai media.
Hanya dirinya sendiri dan suara hujan. Rasa lelah itu tiba-tiba menjadi berat. Seperti memanggil sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia merasakan dadanya nyeri sesaat. Lalu hilang lagi. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, dan kembali pada berkas-berkasnya. Namun, di balik semua kesibukan itu, semesta seolah sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Suatu kejadian yang akan menguji bukan hanya fisik dan pikirannya, tapi juga keyakinan terdalamnya. Pada saat itu, Arman belum tahu, hidupnya akan berubah total. Ia belum tahu bahwa perjalanan batin yang lebih dalam daripada pencapaian dunia sedang menunggunya di tikungan waktu. Hujan masih turun deras ketika malam itu sebuah rumah sakit di pusat kota tampak lebih sibuk dari biasanya. Lampu-lampu neon menyala pucat, memantul di lantai keramik yang licin. Aroma antiseptik menusuk hidung, bercampur dengan aroma kopi hangat dari ruang jaga. Di balik kesibukan itu, seorang dokter muda berhijab tengah menulis laporan pasien di meja kecil dekat Icu. Namanya Aisyah. Usianya baru 27 tahun, namun tangannya lincah dan tegas. Matanya teduh namun menyimpan ketegasan yang jarang dimiliki dokter muda lain. Aisyah adalah sosok yang tumbuh dalam keluarga sederhana yang memegang erat nilai-nilai agama. Sejak kecil ia diajarkan bahwa ilmu adalah amanah, bahwa setiap napas pasien adalah tanggung jawab yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah sebabnya meski tubuhnya sering letih dan matanya perih menahan kantuk, ia tetap menjalani profesinya dengan sepenuh hati. Tak jarang ia menemani pasien semalaman, membaca doa-doa lirih sambil memeriksa detak jantung mereka. Malam itu, Aisyah baru saja selesai membantu operasi darurat. Wajahnya sedikit pucat karena belum sempat makan. Namun begitu menerima laporan dari perawat bahwa ada pasien baru dengan kondisi kritis yang baru masuk IGD, ia segera bangkit. Dengan langkah cepat ia menuju ruang emergensi. Jilbabnya yang berwarna biru tua berkibar pelan mengikuti langkahnya. Di sepanjang lorong rumah sakit, suara hujan di luar terasa seperti musik latar yang mengiringi detik-detik penuh ketegangan. Ketika ia tiba di IGD, terlihat beberapa perawat berlarian membawa brankar. Di atasnya terbaring seorang pemuda dengan wajah pucat dan luka di pelipis. Tubuhnya tak sepenuhnya bergerak. Hanya monitor yang menunjukkan denyut jantungnya masih ada. Aisyah merasakan getaran aneh di dadanya. Ia pernah melihat wajah ini di televisi, di berita bisnis, di majalah. Bukankah ini CEO muda yang sering dibicarakan itu? Pikirnya sekilas. Namun ia segera menepis rasa ingin tahu itu. Bagi Aisyah, pasien adalah pasien. Semua sama di hadapan Allah. Tak peduli jabatan atau kekayaan. Ia mendekat, matanya fokus pada layar monitor dan hasil lab cepat yang baru keluar. Tekanan darah turun drastis. Kita harus stabilkan, katanya tenang tapi tegas. Perawat mengangguk. Tangan-tangan bekerja cepat. Aisyah sendiri memeriksa pupil mata Arman, menyentuh pergelangan tangannya yang dingin, dan merasakan detak yang lemah. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan. Rasa iba bercampur rasa tanggung jawab yang lebih besar daripada biasanya. Di tengah kesibukan itu, Aisyah sempat menatap wajah Arman lebih lama. Ada garis lelah di sana, garis keras yang sering muncul pada orang-orang yang memikul beban berat. Dia masih muda, kenapa seperti menanggung dunia? Gumamnya dalam hati. Ia kemudian memandang ke atas kejap, mengucap doa dalam hati agar Allah memudahkan tugasnya malam ini. Jam menunjukkan hampir pukul 1 dini hari ketika kondisi pasien sedikit lebih stabil. Aisyah akhirnya duduk sebentar di kursi kecil dekat ranjang Arman. Suara mesin monitor berbunyi ritmis. Ia memandang pemuda itu dengan campuran rasa ingin tahu dan empati. Dalam diam, ia berbisik lirih. Kau mungkin tak sadar, tapi hidupmu masih ada harapan. Jangan menyerah. Kata-kata itu keluar spontan, seolah sebuah doa. Di luar ruangan, hujan makin deras. Petir sesekali menyambar, menyalakan langit malam seperti kilatan kamera. Aisyah menarik napas panjang, lalu berdiri lagi. Ia memutuskan untuk memeriksa kembali hasil CT scan pasien ini. Dalam pikirannya terlintas bahwa setiap keputusan medis yang ia ambil bukan sekadar prosedur, melainkan ikhtiar yang akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Ketika ia kembali ke ruang jaga, ia menemukan sebuah berkas kecil yang dibawa perawat dari tas pasien. Sebuah dompet kulit dan ponsel. Foto kecil terjatuh dari dalam dompet itu. Tanpa sengaja Aisyah melihatnya. Foto Arman kecil bersama ibunya. Ada kilatan kesedihan di mata anak kecil itu. Sangat mirip dengan kesedihan yang barusan ia lihat di wajah dewasa Arman. Aisyah cepat-cepat menyerahkan barang itu ke petugas administrasi. Berusaha tidak larut dalam perasaan pribadi. Namun wajah kecil dalam foto itu terus melekat di pikirannya. Ia kembali ke Icu, memastikan semua berjalan baik. Tiba-tiba, ia teringat kalimat gurunya semasa kuliah kedokteran. Dokter bukan hanya penyelamat fisik, tapi juga saksi perjalanan jiwa manusia. Kata-kata itu kini terasa hidup di hadapannya. Ia sadar bahwa pasien di depannya bukan sekadar kasus medis, tapi sebuah cerita besar yang sedang bergerak. Dalam kesunyian malam, Aisyah duduk lagi di bangku dekat jendela Icu. Hujan perlahan mereda, menyisakan aroma tanah basah yang samar masuk melalui ventilasi. Ia memandang lampu kota yang berkelip di kejauhan, sama seperti Arman memandang lampu kota dari lantai 35 gedungnya. Dua dunia yang berbeda kini bertemu dalam ruang yang sama, ruang antara hidup dan mati. Ia mengusap wajahnya, mengatur napas, lalu kembali menatap pemuda itu. Semoga Allah memberi kekuatan padamu, pada kita semua yang berjuang di sini, bisiknya pelan. Kata-kata itu tidak ia sadari menjadi semacam jembatan antara dirinya dengan pasien yang belum ia kenal. Langit malam yang baru saja berhenti hujan menyisakan jalanan basah dan licin. Lampu kota memantul di permukaan aspal seperti cermin berkilauan. Suara sirine samar terdengar di kejauhan, menandai kota yang tak pernah tidur. Di tengah atmosfer itu, sebuah mobil hitam melaju kencang membelah jalan tol. Di balik kemudinya, Arman terbaring setengah sadar di kursi belakang. Ia baru dipindahkan dari Icu ke ruang observasi untuk pemeriksaan lebih lanjut, tapi di tengah perjalanan menuju rumah sakit pusat, mobil ambulans yang membawanya berhenti mendadak. Keadaan darurat datang lebih cepat daripada yang bisa diantisipasi siapapun. Sebelum tubuhnya koma total seperti sekarang, Arman pernah mengalami hari yang menentukan. Hari itu dimulai dengan telepon misterius yang tak sempat ia jawab. Nomor tak dikenal muncul berulang kali, meninggalkan pesan singkat yang hanya berbunyi, "Kau tak akan bisa lari dari masa lalu." Pesan itu mengganggu pikirannya sepanjang hari. Sebagai CEO muda, Arman punya banyak musuh bisnis. Tapi kalimat itu terasa lebih pribadi, lebih menusuk, seperti seseorang yang mengenal luka terdalamnya. Sore menjelang malam, ketika ia meninggalkan gedung kantornya, hujan turun deras. Ia menunda berangkat pulang beberapa menit, menatap lampu kota dari balik jendela kaca. Ada perasaan tak enak yang tak bisa ia jelaskan. Begitu ia memutuskan keluar, ia memacu mobilnya dengan kecepatan lebih tinggi dari biasanya, seolah ingin meninggalkan semua bayangan yang mengejarnya. Di dashboard mobilnya, pesan-pesan misterius itu terus berdatangan. Tangannya yang menggenggam setir mulai berkeringat. Dadanya terasa sesak. Di jalan tol yang licin, lampu-lampu kendaraan lain memantul jadi garis-garis cahaya yang kabur. Tiba-tiba teleponnya berdering keras. Ia hampir mengangkatnya. Tetapi kemudian sebuah truk besar dari arah berlawanan kehilangan kendali. Arman hanya sempat melihat kilatan lampu besar sebelum tabrakan keras terjadi. Suara dentuman logam dan kaca pecah memenuhi telinganya. Dalam sepersekian detik, semua ambisi, rapat, dan kesibukan hilang tertelan gelap. Di tempat kejadian, suara hujan bercampur dengan sirine mobil patroli. Petugas medis datang berlarian. Tubuh Arman terjepit di balik pintu mobil yang ringsek. Darah mengalir dari pelipisnya. Matanya yang setengah terbuka menatap kosong langit gelap. Dalam kepalanya hanya ada potongan-potongan kenangan. Ibunya yang memanggilnya, foto masa kecil, dan doa yang dulu pernah ia hafal tapi sudah lama ia lupakan. Di titik itulah ia merasakan sesuatu yang aneh. Suara lirih memanggilnya, seolah menanyakan apakah ia siap untuk kembali atau pergi selamanya. Sementara itu, di rumah sakit, Aisyah menerima panggilan darurat dari tim medis yang mengevakuasi Arman. Ia menahan napas, menatap layar monitor yang menampilkan data pasien. Detak jantung Arman melemah,
Tekanan darahnya turun drastis. Aisyah segera memerintahkan tim untuk bersiap di IGD. Wajahnya tegang, tapi matanya penuh tekad. Ia tahu detik-detik ini adalah penentu. Kembali ke lokasi kecelakaan. Arman yang setengah sadar merasakan hujan membasahi wajahnya. Bau logam bercampur bensin menusuk hidungnya. Ia mendengar samar suara orang-orang berteriak dan suara doa yang lirih entah dari mana. Dalam kabut kesadarannya, ia mencoba menyebut nama yang dulu begitu asing di bibirnya. Awe, loh. Suara itu keluar pelan, nyaris tak terdengar. Seketika dadanya sesak, tetapi ada kehangatan aneh yang menyelimutinya. Para petugas berhasil membebaskannya dari mobil ringsek. Mereka mengangkat tubuhnya yang nyaris tak bergerak ke atas tandu, berlari ke ambulans yang sudah menunggu. Sirine meraung membelah malam. Di dalam ambulans, perawat berusaha menstabilkan tekanan darahnya. Arman membuka mata sebentar, melihat kilatan lampu-lampu jalan, lalu memejam lagi. Dalam ruang batinnya, ia merasa berada di antara dua dunia. Dunia nyata yang penuh sirine dan dunia putih kosong yang memanggilnya. Di sisi lain kota, Aisyah berdiri di depan pintu IGD, menunggu kedatangan ambulans. Tangannya bergetar halus tapi ia genggam erat stetoskopnya. Dalam hatinya ia mengucap doa agar Allah menjaga pasien ini. Ia tidak tahu kenapa, tetapi malam ini ia merasa seperti berada di pusaran sesuatu yang besar. Ada keterhubungan aneh antara dirinya dan pemuda yang bahkan belum pernah ia kenal secara pribadi. Ketika ambulans akhirnya tiba, pintu belakang dibuka dengan cepat. Para petugas segera membawa tandu masuk. Aisyah berjalan cepat mendekat. Tatapannya langsung fokus pada wajah Arman yang pucat dan berdarah. Kita harus lakukan segalanya sekarang, ucapnya tegas. Detik-detik itu seperti membeku. Hanya suara detak monitor dan sirine yang mengisi udara. Arman, dalam kesadarannya yang setengah hilang, sempat mendengar suara lembut seorang perempuan menyebutkan instruksi medis. Entah kenapa suara itu membuatnya ingin bertahan. Ia mencoba memanggil sesuatu dalam batinnya, dan lagi-lagi nama Allah melintas samar di bibirnya. Hujan di luar semakin reda, menyisakan embun tipis di kaca rumah sakit. Lampu-lampu kota masih berkelip, seperti saksi bisu malam penuh drama ini. Arman dibawa masuk ruang IGD yang sudah disterilkan, sementara Aisyah dan tim medis bersiap melakukan tindakan besar. Di saat itu, dunia luar seakan berhenti. Hanya ada nyawa yang menggantung di ujung jarum infus, di ujung doa, dan di ujung tangan para penyelamatnya. Lampu-lampu ruang ICU meredup lembut, memantulkan kilau pada permukaan lantai yang bersih. Bunyi monitor medis berdetak ritmis, tanda hidup yang masih menggantung di antara napas Arman. Aroma antiseptik menyelimuti udara, membuat setiap tarikan napas terasa tajam. Aisyah berdiri di samping ranjang, menatap wajah pemuda itu dengan rasa cemas yang terus ia tekan dalam-dalam. Luka di pelipisnya telah dibersihkan, darahnya dihentikan, namun kondisinya masih kritis. Semua tenaga medis berjuang menjaga stabilitasnya, dan Aisyah berada di tengah pusaran itu, memimpin setiap tindakan dengan mata penuh determinasi. Sejak malam kecelakaan itu, Aisyah belum benar-benar tidur. Ia memantau hasil lab, rekam medis, dan setiap perubahan pada tubuh Arman. Namun di balik kesibukannya, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Beberapa berkas tambahan dari rumah sakit sebelumnya baru saja tiba, termasuk catatan medis lama Arman yang ditemukan di sistem arsip pusat. Perawat menyerahkannya dengan tangan yang sedikit bergetar, karena di dalamnya terdapat catatan rahasia yang jarang dibuka. Aisyah membuka berkas itu perlahan, matanya menyapu setiap lembar. Ada catatan tentang riwayat kesehatan Arman semasa kecil, anemia berat, transfusi darah berulang, dan catatan bahwa ia pernah menjadi donor sukarela ketika remaja. Tertulis nama penerima donor itu, seorang anak yatim yang tidak dikenal publik, hanya tercatat sebagai anak binaan Yayasan Nur Cahaya. Aisyah terdiam lama. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa pemuda yang kini kritis di depannya dulu pernah menyelamatkan nyawa orang lain. Dalam keheningan itu, Aisyah merasakan sesuatu bergetar dalam dadanya. Selama ini ia hanya melihat Arman di berita bisnis, dikenal sebagai pengusaha ambisius yang dingin. Tetapi catatan ini menunjukkan sisi lain,
Seorang remaja yang diam-diam membantu orang asing tanpa pamrih. Ternyata kau punya luka dan kebaikan yang tak pernah terungkap, gumamnya pelan. Ia memandang kembali ke wajah pucat Arman. Ada garis samar yang kini ia lihat berbeda. Bukan hanya garis keras orang yang mengejar mimpi, tapi juga jejak perjuangan seorang anak yang pernah sakit dan pernah peduli. Dengan perlahan, ia mengembalikan berkas itu ke map. Tapi catatan itu tetap melekat dalam pikirannya. Di luar ruang icu, hujan sudah berhenti sepenuhnya. Udara malam terasa lebih dingin, seperti jeda sebelum badai berikutnya. Aisyah berjalan ke ruang jaga untuk mengambil napas. Di sana ia membuka laptopnya, mencoba menelusuri yayasan yang disebutkan dalam berkas itu. Ia menemukan potongan artikel lama tentang program donor darah remaja untuk anak-anak yatim sakit. Foto hitam putih yang buram menunjukkan wajah Arman remaja, berdiri di antara para relawan dengan senyum yang sederhana. Aisyah menatap foto itu lama, hatinya tercekat. Dalam diam, ia mengangkat tangannya dan berdoa lirih, memohon pada Allah agar memberikan kemudahan untuk pemuda ini. Ia merasa seperti menyaksikan potongan puzzle yang mulai menyatu, meski ia belum tahu gambaran besarnya. Ada garis takdir yang halus menghubungkan mereka. Arman yang pernah menyelamatkan nyawa orang lain, kini terbaring tak berdaya, dan dirinya yang mendapat amanah untuk menolongnya. Kembali ke icu, Aisyah berdiri di samping ranjang, memeriksa infus dan monitor. Cahaya lampu remang membuat bayangan wajah Arman terlihat lebih lembut. Ia berbicara pelan, meski tahu pasiennya tak mendengar. Kau pernah menolong orang tanpa kau kenal. Mungkin itu yang akan menolongmu malam ini. Jangan berhenti berjuang. Kata-kata itu keluar seperti doa, seperti pengakuan bahwa profesinya bukan sekadar ilmu, melainkan pengabdian. Beberapa jam berlalu, kondisi Arman masih stabil namun belum menunjukkan tanda kesadaran. Aisyah memutuskan untuk menulis laporan medis sekaligus catatan pribadi di buku kecilnya. Ia menulis tentang pentingnya mengenali sisi manusiawi setiap pasien. Ia menulis tentang rasa hormatnya kepada Arman yang tanpa disadari pernah memberi inspirasi bagi banyak orang. Dan di setiap kalimatnya, ia menyelipkan doa agar Allah menjaga mereka berdua dari keputusasaan. Saat fajar mulai menyingsing, cahaya tipis menyelinap melalui ventilasi kecil di ruang icu. Aisyah menyandarkan punggungnya pada kursi. Matanya menatap Arman yang masih terbaring. Dalam cahaya pagi itu, wajah pemuda itu tampak seperti anak kecil yang sedang tidur, jauh dari segala hiruk-pikuk bisnis dan ambisi. Aisyah merasa hatinya menghangat, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang memberi sinyal bahwa perjuangan ini belum berakhir. Udara di ruang icu terasa lebih berat dari biasanya. Mesin monitor berdetak pelan dengan bunyi bip yang panjang, seolah ikut menahan napas. Arman terbaring di ranjang putih dengan selang-selang infus dan oksigen melekat di tubuhnya. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan bibirnya bergerak-gerak samar tanpa suara. Aisyah berdiri di sampingnya. Matanya fokus pada angka-angka di layar monitor yang terus turun naik seperti ombak tak pasti. Setelah mengetahui rahasia masa lalu Arman dari berkas medis, hatinya makin penuh empati. Malam ini terasa lebih panjang dan menegangkan dibanding malam sebelumnya. Di sudut ruangan, lampu kecil menyala redup. Bayangan panjang terbentuk di lantai, menambah kesan sunyi yang menusuk. Aisyah menggenggam stetoskopnya erat-erat, seperti memegang kendali atas kenyataan. Ia tahu kondisi pasiennya berada di titik yang paling genting. Satu kesalahan bisa membuat segalanya runtuh. Dengan napas dalam, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Fokus, jangan goyah. Ini bukan sekadar tugas medis. Ini amanah. Kata-kata itu ia ulang sebagai mantra untuk menguatkan hati. Sementara itu, di alam batin yang tak terlihat siapapun, Arman merasakan dirinya melayang. Ia berdiri di sebuah tempat putih luas, tanpa batas, tanpa dinding. Suasana hening, hanya ada desiran angin yang lembut menyentuh kulitnya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak menemukan apapun kecuali cahaya. Kaki yang melangkah tak menghasilkan jejak. Dadanya terasa ringan, rasa sakit di tubuhnya hilang, tetapi hatinya diliputi kebingungan. Di mana aku? Apa ini mimpi? Pikirnya. Di kejauhan,
Suara lirih memanggil namanya. Suara itu bukan suara yang asing, suara yang pernah ia dengar ketika kecil, ketika ibunya memanggilnya untuk salat, ketika ibunya berdoa menyebut namanya. Arman. Suara itu begitu hangat, seolah datang dari segala arah. Ia memejamkan mata, mencoba mencari sumbernya. Seketika muncul kilasan wajah ibunya, wajah Aisyah yang samar, dan bayangan masa kecilnya di masjid. Ia merasakan sesuatu yang lama terlupakan, keheningan yang pernah membuatnya tenang. Di ruang itu, Aisyah mencatat tekanan darah yang makin menurun. Ia memanggil perawat untuk menyiapkan obat penunjang. Tangannya cekatan, tetapi matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa pada titik ini, medis hanya bisa berikhtiar. Ada batas yang hanya bisa dilewati oleh kuasa Allah. Dalam hati, ia berdoa lirih. Ya Allah, jika Engkau berkehendak, selamatkanlah ia. Berikanlah kesempatan untuknya kembali. Doa itu mengalir begitu saja, menyatu dengan desiran udara dan bunyi mesin. Arman, di alam putih itu, mendengar doa itu samar-samar. Suara itu bagai gelombang halus yang menggetarkan dadanya. Ia teringat semua pencapaiannya yang ia kira bisa mengisi kehampaan. Namun kini terasa tak berarti. Ia melihat dirinya di masa lalu. Seorang anak yang sakit, seorang remaja yang mendonorkan darah, seorang pria dewasa yang kehilangan arah. Semua potongan itu muncul seperti film yang diputar cepat. Dadanya sesak oleh penyesalan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hanya menjadi bisikan di angin. Lalu muncullah sosok samar, cahaya yang membentuk siluet. Sosok itu tidak menakutkan, tetapi membuatnya tunduk. Suara itu berkata pelan, "Kau masih diberi kesempatan. Kau belum selesai, tapi pilihan ada padamu." Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada apapun yang pernah ia dengar. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah titik di mana nyawanya ditimbang, di mana semua yang ia lakukan diperlihatkan padanya. Di ruang itu, detak jantung Arman tiba-tiba melambat. Bunyi monitor memanjang, membuat semua perawat terhenti sejenak. Aisyah mendekat, menyentuh tangan Arman yang dingin. "Bertahanlah," bisiknya. Kali ini lebih seperti doa daripada perintah medis. Tangannya sedikit bergetar. Namun ia menatap layar monitor dengan tekad penuh. Ia tahu, pada titik ini hubungan antara dokter dan pasien sudah melewati batas formal. Ini tentang dua jiwa yang sama-sama berjuang mempertahankan kehidupan. Arman memandang cahaya itu sekali lagi. Ia merasa malu karena selama ini terlalu sombong. Merasa dunia miliknya sendiri. Ia ingin pulang, ingin meminta ampun, ingin memulai lagi. Bibirnya bergetar. Kata itu keluar pelan. Allah, suara itu jernih, penuh penyesalan. Seketika ada kehangatan menyelimuti tubuhnya, seperti pelukan yang sudah lama ia rindukan. Detak monitor di ICU tiba-tiba naik sedikit. Aisyah melihat perubahan angka itu dengan mata tak percaya. Ia segera memberi instruksi pada perawat untuk mempertahankan kondisi itu. Ada secercah harapan yang mulai menyalakan ruangan yang tadi sunyi. Ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan sains, semacam energi yang membuatnya yakin bahwa Arman sedang berjuang di suatu tempat yang tak terlihat. Cahaya fajar mulai menyelinap melalui ventilasi kecil itu. Aisyah menatap pemuda itu sekali lagi, lalu memandang ke langit-langit, matanya berkaca-kaca. "Semoga engkau dengar doa ini, ya Allah," bisiknya. Kata-kata itu menjadi jembatan antara dirinya dengan pasien yang belum sadar. Antara ilmu medis dengan rahasia ilahi. Udara pagi yang masuk melalui ventilasi ruang ICU terasa dingin, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Mesin monitor berdetak ritmis. Suara alat bantu napas berdesis lembut di samping ranjang Arman. Wajah pemuda itu masih pucat. Matanya terpejam rapat. Tubuhnya tak bergerak kecuali detak halus di dadanya. Aisyah berdiri di sisi ranjang dengan tubuh letih. Namun matanya tetap waspada memantau setiap perubahan kecil pada monitor. Sejak malam panjang itu, ia tidak beranjak jauh dari pasiennya. Pagi itu, pintu ICU terbuka pelan. Seorang perempuan paruh baya melangkah masuk dengan hati-hati. Jilbabnya sederhana namun wajahnya memancarkan keteguhan. Ia adalah Ibunda Arman,
yang datang setelah menerima kabar kondisi anaknya kritis. Langkahnya ragu sejenak sebelum akhirnya mendekat ke ranjang. Tangannya gemetar ketika menyentuh lengan putranya. "Nak," suaranya pecah, lirih tapi penuh kasih. Aisyah mengangguk sopan, memberi ruang pada perempuan itu untuk mendekat. Dalam sekejap ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seorang ibu yang menatap anaknya seperti menatap separuh hidupnya yang sedang tergantung. Aisyah mundur setapak, namun tetap berjaga. Sang ibu duduk di kursi kecil di samping ranjang. Air mata mengalir di pipinya tanpa ia usap. Suaranya bergetar ketika mulai berbicara pada putranya yang tak sadar. "Nak, selama ini ibu selalu mendoakanmu meski kau jarang pulang. Ibu tahu kau sibuk, tapi ibu tak pernah berhenti memohon pada Allah supaya kau dijaga." Kata-kata itu terputus oleh Ishak kecil. Ia lalu mengangkat kedua tangannya, berdoa lirih dengan suara yang nyaris bergetar bersama udara. "Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati, jangan ambil anakku sebelum ia sempat kembali kepada MU. Berikan ia kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki yang belum sempat ia perbaiki. Jangan biarkan ia pergi dalam keadaan jauh dari MU." Kata-kata itu keluar berulang dalam bisikan lirih. Setiap suku katanya seperti getaran yang memenuhi ruangan. Aisyah yang berdiri di dekat mesin monitor merasakan bulu kuduknya berdiri. Doa itu begitu tulus, begitu dalam. Ia menundukkan kepala, ikut mengamini dalam hati. Dalam sekejap ia merasa dirinya bukan hanya dokter, tetapi saksi dari cinta seorang ibu yang tak kenal batas. Saksi dari ikatan yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa. Di alam batin yang tak terlihat, Arman mendengar suara itu samar-samar. Suara yang paling ia kenal sejak kecil. Suara ibunya. Suara itu menembus lapisan putih tempat ia berdiri sendirian. Ia menoleh, mencari arah datangnya suara. "Ibu." Bibirnya bergetar, meski suaranya tak keluar. Dalam cahaya putih itu, ia melihat kilasan masa kecilnya. Ibunya mengajarinya doa sebelum tidur. Ibunya mengelus kepalanya saat ia sakit. Ibunya berdiri di depan pintu rumah ketika ia berangkat sekolah. Semua potongan itu datang seperti air yang menabrak bendungan. Rasa sesak memenuhi dadanya. Selama ini ia berlari terlalu jauh, merasa mampu sendiri. Kini ia menyadari betapa ia merindukan suara itu, betapa ia merindukan rasa pulang. Dalam hatinya ia mencoba memanggil nama yang dulu sering ia dengar di rumahnya. Nama yang selama ini ia hindari. Allah. Suara itu keluar lebih jelas, lebih tulus. Di titik itu, ia menangis dalam batinnya. Tangis yang tak terlihat siapapun, hanya terdengar di langit yang luas. Di ruang icu, mesin monitor menunjukkan fluktuasi kecil. Detak jantung Arman sedikit naik, tekanan darahnya stabil sesaat. Aisyah tertegun melihat angka itu. Ia memandang sang ibu yang masih berdoa dengan tangan terangkat. Ada sesuatu yang terasa di udara, seperti kesejukan yang sulit dijelaskan dengan sains. Sang ibu terus berdoa. Kali ini suaranya lebih pelan, lebih dalam. "Nak, kembalilah. Jika kau dengar suara ibu, kembalilah. Masih banyak yang harus kau lakukan. Masih banyak yang bisa kau tebus. Jangan tinggalkan ibu sendiri." Air mata menetes ke tangan anaknya. Ia membelai rambut Arman pelan, seperti saat ia masih kecil. Aisyah memandang pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa terhubung pada sesuatu yang lebih besar dari profesinya. Sesuatu yang mengikat manusia dengan manusia, manusia dengan Allah. Ia tak kuasa menahan air mata ketika melihat tangan sang ibu yang bergetar. Arman, di alam putih itu, merasakan pelukan hangat yang tak terlihat. Ia merasa seperti ditarik perlahan, bukan oleh kekuatan kasar, tapi oleh tangan penuh kasih. Ia merasakan sebuah pintu terbuka, pintu yang mengarah pada kesempatan kedua. Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Aku ingin pulang, aku ingin memulai lagi." Kata-kata itu keluar bersamaan dengan bayangan ibunya yang tersenyum, bayangan rumah masa kecilnya, bayangan dirinya yang dulu penuh harapan. Di icu, Aisyah memberi tanda pada perawat untuk siap siaga. "Ini momen penting," katanya lirih. Ia tahu tubuh Arman sedang berada di titik kritis. Tapi entah mengapa,
Kali ini ia merasa lebih optimis. Ada energi di sekelilingnya yang memberinya keyakinan bahwa pemuda ini tidak sendirian di ruang putihnya. Cahaya matahari pagi menembus tirai tipis, jatuh di wajah Arman yang masih terpejam. Bayangan cahaya itu seperti jembatan antara dunia nyata dan dunia batin. Aisyah menatapnya dengan tatapan penuh doa. Sang ibu masih menggenggam tangan anaknya. Bibirnya terus bergetar menyebut nama Allah. Suasana di ruang Icu pagi itu begitu sunyi hingga suara mesin monitor terdengar seperti detik jam yang memukul dada. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menyoroti wajah Arman yang masih terpejam. Sang ibu masih di sisi ranjang. Tangannya terus menggenggam jemari anaknya. Aisyah berdiri tak jauh, mencatat tanda vital di layar. Semua tampak menunggu sesuatu yang tak terlihat. Sebuah keputusan, sebuah momen yang akan menentukan arah hidup. Detak jantung Arman perlahan stabil, lalu mendadak melambat. Monitor mengeluarkan bunyi peringatan panjang yang membuat semua perawat terkejut. Aisyah langsung bergerak cepat memeriksa denyut nadi. Tekanan darah turun, siapkan tindakan darurat. Suaranya tegas, meski wajahnya tampak cemas. Perawat berlarian menyiapkan obat dan alat bantu. Sang ibu terdiam, lalu menggenggam tangan anaknya lebih erat. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah. Di saat yang sama, di alam batin yang hanya Arman rasakan, cahaya putih itu berubah menjadi lebih pekat. Ia tak lagi berdiri di ruang kosong, melainkan di sebuah lapangan luas dengan langit abu-abu. Di depannya terbentang dua jalan, satu terang benderang, satu gelap dan berliku. Di antara dua jalan itu, berdiri sosok samar yang menatapnya. Suara lembut namun tegas terdengar. Kau berada di titik penentu. Kau pernah menolong orang tanpa pamrih, tapi kau juga pernah melukai. Pilih jalanmu, Arman. Pilih untuk kembali atau menyerah. Arman gemetar, menyadari dirinya berada di persimpangan takdir. Ia teringat pada masa remajanya, ketika ia diam-diam mendonorkan darah untuk anak yatim yang ia tidak kenal. Ia juga teringat pada keputusan-keputusan bisnisnya yang tanpa sadar menyakiti orang lain. Bayangan semua itu berputar di sekelilingnya seperti ribuan kaca pecah. Ia menunduk, bibirnya bergetar. Aku ingin memperbaiki segalanya. Aku ingin kembali. Namun tiba-tiba, di sisi jalan gelap, muncul bayangan seorang pria berwajah keras. Orang yang dulu pernah ia pecat secara tidak adil. Orang yang belakangan diketahui sebagai dalang ancaman yang membuatnya celaka. Sosok itu berdiri dengan tatapan penuh kebencian. Suara samar terdengar lagi. Orang ini diambang maut karena keputusanmu dulu. Kau bisa memilih, menolongnya dan kembali, atau membiarkannya dan pergi selamanya. Pilihanmu menentukan hidupmu sendiri. Arman memandang sosok itu dengan rasa bercampur. Marah, takut, dan kasihan. Ia melihat sekelebat masa lalu. Bagaimana pria itu dulu hanyalah karyawan biasa yang ia pecat demi keuntungan. Bagaimana pria itu kemudian kehilangan segalanya. Arman menggenggam kepalanya. Lututnya goyah. Mengapa aku harus menolong orang yang menjatuhkanku? Pikirnya. Namun di balik pertanyaan itu, suara ibunya bergema. Doa yang ia dengar di Icu terus berulang. Nak, jangan tinggalkan dunia dalam keadaan jauh dari Allah. Ia menutup mata, mencoba mendengar hatinya. Rasa sakit, penyesalan, dan keinginan untuk ditebus bercampur jadi satu. Perlahan, ia berkata lirih. Aku tidak mau membiarkan kebencian menentukan akhirku. Jika Allah memberiku kesempatan, aku akan menolongnya, meski ia membenciku. Kata-kata itu keluar seperti tarikan napas terakhir sebelum terjun ke dalam air yang dalam. Di ruang Icu, tiba-tiba monitor menunjukkan gerakan tak terduga. Detak jantung Arman naik, turun, lalu naik lagi. Aisyah yang sedang memegang stetoskop tertegun. Ia melihat wajah Arman yang berkeringat. Bibirnya bergerak samar. Sang ibu terisak melihat perubahan itu, terus berdoa dengan suara yang makin kencang. Ya Allah, berikan anakku jalan terbaik, jangan putuskan ia sebelum ia kembali. Arman, di lapangan luas itu, merasakan tubuhnya hangat. Sosok samar itu mendekat, mengulurkan tangan. Kau telah memilih. Kau masih punya kesempatan. Suara itu bergema.
Lalu cahaya terang mulai menyelimuti semuanya. Sosok pria yang dulu menjadi musuhnya perlahan memudar, meninggalkan bayangan yang lebih damai. Arman merasakan berat di dadanya perlahan hilang. Di ICU, Aisyah memberi instruksi pada perawat untuk mempertahankan kondisi pasien. Kita hampir ke titik balik, katanya pelan namun tegas. Ia menatap wajah Arman yang kini terlihat lebih tenang, seperti seseorang yang baru saja mengambil keputusan besar. Ia merasa ruangan itu berubah atmosfernya, seolah ada angin lembut yang lewat, membawa pesan bahwa sesuatu telah diputuskan di tempat yang tak terlihat. Sang ibu menghapus air matanya, memandang anaknya dengan penuh harap. "Nak, kau bisa kembali. Kau bisa," bisiknya lirih. Kata-kata itu menjadi gema di ruangan yang sunyi, menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia batin. Arman merasakan dirinya seperti ditarik kembali. Cahaya di sekitarnya meredup perlahan. Ia membuka mata di alam putihnya, menatap sekali lagi ke arah jalan terang, lalu melangkah dengan mantap. Dalam hatinya ia berbisik, "Allah, beri aku kesempatan." Kata-kata itu keluar tanpa ragu, penuh kesungguhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Monitor di ICU berbunyi stabil kembali. Angka-angka di layar menunjukkan tanda-tanda positif. Aisyah menarik napas lega, meski ia tahu perjuangan belum selesai. Namun ia yakin pemuda ini telah mengambil keputusan besar. Ia menatap sang ibu, keduanya saling pandang dalam diam, seolah sama-sama menyadari ada sesuatu yang jauh lebih besar baru saja terjadi. Ruang ICU pagi itu terasa seperti ruang suci yang penuh rahasia. Cahaya matahari yang masuk melalui ventilasi menyinari wajah Arman yang masih terbaring. Mesin-mesin medis berdengung ritmis, seolah ikut membaca doa yang sejak malam tadi tak berhenti terlantun. Sang ibu masih duduk di kursi kecil. Kedua tangannya tak lepas dari jemari anaknya. Aisyah berdiri di sisi ranjang. Wajahnya tampak letih tapi matanya menyala oleh tekad. Setelah malam penuh ketegangan dan keputusan batin Arman di alam putihnya, pagi ini menjadi saat yang menentukan apakah tubuhnya akan mengikuti keputusan jiwanya. Detik demi detik berjalan lambat. Tekanan darah Arman sedikit naik, lalu stabil. Namun napasnya masih dibantu ventilator. Aisyah memandang angka-angka itu dengan mata tajam. Ia tahu tubuh pasien ini berada di perbatasan. Satu langkah ke kiri bisa runtuh, satu langkah ke kanan bisa pulih. Kita harus mencoba pendekatan baru, bisiknya pada dirinya sendiri. Ada keberanian aneh yang muncul, keberanian yang lahir bukan dari protokol medis semata, tapi dari dorongan yang datang dari dalam hatinya. Dorongan yang sejak malam tadi menguat bersamaan dengan doa sang ibu. Aisyah lalu menyusun langkah. Ia memutuskan untuk menggunakan kombinasi terapi oksigen tingkat tinggi dengan obat tertentu yang jarang dipakai di kasus umum. Perawat menatapnya sejenak. Ragu, tapi Aisyah mengangguk mantap. "Ini ikhtiar terakhir kita. Allah yang menentukan hasilnya," katanya pelan. Kalimat itu membuat perawat ikut menguat, seolah mereka semua kini sedang memegang tali yang sama. Sambil menyiapkan tindakan, Aisyah memandang wajah Arman lagi. Di balik selang oksigen dan perban, ia melihat seseorang yang sedang berjuang antara dua dunia. Ia merasakan getaran aneh, seperti seseorang yang memanggil dari tempat jauh namun dekat di hatinya. "Bertahanlah," katanya pelan, lebih sebagai doa daripada perintah. Di alam batin yang tak terlihat, Arman mulai merasakan kehangatan yang menyebar dari dadanya. Cahaya putih yang dulu dingin kini berubah menjadi sinar lembut yang hangat. Ia melihat bayangan ibunya, bayangan Aisyah, dan bayangan masa kecilnya di surau. Suara yang selama ini samar kini menjadi jelas. "Kau telah memilih jalanmu, sekarang bertahanlah." Kata-kata itu seperti tali yang menariknya perlahan ke arah tubuhnya. Sang ibu, yang sejak tadi berdoa tanpa lelah, mengusap tangan anaknya sambil berbisik lirih. "Ya Allah, beri kekuatan padanya. Jangan ambil dia sebelum sempat berbuat baik." Air matanya jatuh ke selimut putih, meresap seperti embun ke tanah kering. Aisyah memberi instruksi dengan suara tenang namun tegas. Jarum suntik dimasukkan perlahan. Tekanan oksigen dinaikkan sesuai prosedur. Detik itu ruangan terasa menahan napas. Semua mata tertuju pada monitor. Suara bip mesin terasa lebih nyaring dari sebelumnya.
Ada jeda sejenak di mana waktu seolah berhenti. Arman, di ruang putihnya, merasakan tubuhnya bergetar. Ia melihat cahaya di depannya membentuk jalan panjang. Dari kejauhan, ia melihat pintu besar yang terbuka sedikit demi sedikit. Ia merasa ada energi yang mendorongnya kembali, memintanya menarik napas lebih dalam. Allah, bisiknya lirih. Kali ini nama itu keluar tanpa ragu, penuh ketundukan dan harapan. Monitor di ICU tiba-tiba menunjukkan perubahan signifikan. Detak jantungnya naik stabil, tekanan darahnya menguat. Aisyah tertegun sejenak, lalu segera memeriksa respons refleksnya. Ini luar biasa, gumamnya. Sang ibu menatap layar monitor dengan mata berbinar. Kedua tangannya gemetar. Ia terus berdoa, kali ini dengan suara yang lebih mantap. Terima kasih, ya Allah. Dalam beberapa menit yang terasa seperti jam itu, tubuh Arman mulai menunjukkan tanda-tanda respons. Jemarinya bergerak sedikit, kelopak matanya bergetar. Aisyah mendekat lebih dekat, menatap dengan penuh konsentrasi. Arman, dengar suaramu, dengar sekitarmu. Katanya pelan, mengarahkan suara seolah menjadi jembatan antara dunia batin dan dunia nyata. Arman mendengar suara itu samar-samar. Suara lembut yang dulu ia dengar di ICU kini terasa lebih dekat. Seperti tarikan kuat yang memintanya membuka mata. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku harus kembali. Aku harus menebus semuanya." Kata-kata itu menjadi mantra yang mendorongnya lebih kuat. Detak jantungnya semakin mantap. Aisyah memberi instruksi pada perawat untuk menurunkan dosis obat penenang secara bertahap. Ia menatap sang ibu dan berkata pelan, "Doakan terus, Bu. Kita sedang berada di momen yang langka." Sang ibu mengangguk. Bibirnya tak berhenti menyebut nama Allah. Cahaya matahari kini memenuhi ruangan, memantul di permukaan monitor dan instrumen medis. Udara yang tadinya berat kini terasa lebih ringan. Aisyah menyeka keringat di pelipisnya sendiri. Ia merasa baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan teori medis. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Arman membuka matanya sedikit. Pandangannya kabur. Namun ia menangkap siluet dua sosok, ibunya dan Aisyah. Air mata mengalir di sudut matanya. Bibirnya bergetar. Tapi belum ada suara keluar. Hanya gerakan kecil yang menjadi tanda bahwa ia kembali. Udara pagi di ruang ICU terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Sinarnya lebih terang, aromanya lebih segar. Seakan seluruh rumah sakit ikut menghirup napas lega setelah malam-malam panjang yang penuh ketegangan. Mesin monitor di sisi ranjang Arman berdetak dengan irama yang lebih stabil. Lampu-lampu kecil di atasnya berkedip pelan seperti bintang-bintang mini yang bersinar di langit sunyi. Sang ibu masih duduk di kursi kecil, matanya lelah namun penuh harap, sementara Aisyah berdiri dengan postur tegap, menatap layar monitor dengan pandangan dokter yang sudah lama siap menghadapi apapun, tapi kali ini hatinya ikut terlibat sepenuhnya. Detik itu menjadi saksi, tubuh Arman mulai menunjukkan tanda-tanda yang tak pernah mereka duga. Jemarinya bergerak lebih jelas, kelopak matanya bergetar dengan ritme yang tak lagi acak. Aisyah mencondongkan tubuhnya, memeriksa refleks pupilnya. Respons positif, gumamnya. Suaranya setengah bergetar oleh kelegaan yang tertahan. Sang ibu memandang anaknya dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya terus bergetar menyebut nama Allah seperti melantunkan doa panjang yang tak putus. Arman, yang sejak babak sebelumnya berada di alam putih itu, kini merasakan tarikan yang lebih kuat. Ia melihat cahaya terang membentuk sebuah pintu besar, dan di balik pintu itu terdengar suara ibunya, suara Aisyah, suara mesin medis. Semua bercampur jadi satu. "Aku harus kembali," kata hatinya. "Aku harus menepati janji." Dalam dadanya ada tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seluruh beban masa lalu tak lagi menghimpitnya seberat dulu. Di ruang ICU, napasnya mulai menguat. Ventilator membantu lebih sedikit daripada sebelumnya. Aisyah memberi instruksi pada perawat untuk memantau tanda vital dengan ketat. Semua bergerak dengan koordinasi tenang. Suasana yang dulu terasa seperti ruang antara hidup dan mati kini berubah menjadi ruang di mana harapan mulai tumbuh. Aisyah mendekatkan wajahnya sedikit ke arah Arman. "Arman, kau bisa dengar suara ini?" katanya lembut.
Ia tak tahu apakah pemuda itu mendengar, tapi ia percaya suara bisa jadi jembatan. Sang ibu menyusul dengan suara lirih. "Nak, ibu di sini. Kembalilah. Jangan biarkan semua doamu sia-sia." Dalam dunia batinnya, Arman mendengar suara itu jelas. Ia melihat wajah ibunya, mata Aisyah, dan semua potongan hidupnya. Ia mulai mengucap dalam hatinya, "Allah, beri aku kekuatan untuk membuka mata." Seketika tubuhnya terasa berat, namun hangat. Ia merasa dadanya bergetar, seolah udara baru mengisi paru-parunya. Monitor di ICU berbunyi bip dengan ritme yang lebih tegas. Aisyah melihat tekanan darah naik ke angka yang lebih stabil. Detak jantung makin kuat. "Lihat ini, Bu," katanya pelan sambil menunjukkan layar pada sang ibu. Dia merespons, "Ini nyata." Sang ibu menutup mulutnya. Air mata mengalir deras di pipinya. "Ya Allah, terima kasih," bisiknya. Arman perlahan membuka kelopak matanya. Cahaya ruangan menusuk pandangannya yang kabur. Bayangan pertama yang ia lihat adalah siluet ibunya yang menggenggam tangannya erat. Bayangan kedua adalah Aisyah yang menatapnya dengan campuran lega dan tak percaya. Bibirnya kering, tapi ia berusaha berbicara. Hanya suara serak yang keluar. "Bu." Sang ibu tersedak tangis, mendekat lebih dekat. "Nah, ibu di sini. Jangan bicara dulu. Kau sudah kembali." Kata-kata itu menjadi selimut yang menutup rasa takut. Aisyah memegang bahu Arman pelan. "Tenang, jangan dipaksa. Kita di sini bersamamu." Arman menatap ke sekeliling dengan mata lemah tapi sadar. Air mata jatuh dari sudut matanya. Ia mengangkat tangannya pelan, menggenggam jemari ibunya, lalu berbisik lirih. "Allah." Hanya satu kata, tapi cukup membuat ruangan itu bergetar oleh maknanya. Sang ibu menutup wajahnya, menangis penuh syukur. Aisyah merasa matanya ikut panas, menyaksikan sebuah kebangkitan yang jarang ia saksikan sepanjang karirnya. Detik-detik itu seperti menghapus semua jarak antara medis, doa, dan takdir. Aisyah menyadari bahwa ia bukan hanya dokter yang berhasil menyelamatkan pasien, tapi juga saksi perjalanan batin seorang manusia yang kembali menemukan jalannya. Ia memandang Arman dengan rasa hormat yang tak terucap. Arman mencoba mengatur napasnya. Ia merasa tubuhnya berat, tapi pikirannya jernih. Ia tahu ia telah diberi kesempatan kedua. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menepati kata-kata yang ia ucapkan di alam putih itu. Ia memandang ibunya, memandang Aisyah, lalu menutup mata sebentar untuk meresapi semua perasaan ini. Aisyah memutuskan untuk memberi ruang pada ibu dan anak itu. Ia melangkah mundur pelan, menatap keduanya dengan senyum tipis. Ia tahu mereka membutuhkan momen itu. Di sudut ruangan, perawat memantau tanda vital dengan wajah lega. Suasana yang tadinya penuh ketegangan kini berubah menjadi ruang yang penuh rasa syukur. Di dunia batinnya, Arman masih mendengar gema suara itu. "Kau diberi kesempatan. Gunakanlah." Kata-kata itu seperti ukiran yang melekat di hatinya. Ia menarik napas panjang, untuk pertama kali sejak kecelakaan itu tanpa bantuan penuh mesin. Cahaya pagi semakin memenuhi ruang ICU. Bayangan-bayangan panjang menghilang, digantikan oleh kilau terang di dinding putih. Sang ibu masih berdoa dengan mata terpejam. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah. Aisyah menatap monitor sekali lagi, memastikan semua normal. Dia sudah di jalur yang benar, gumamnya lirih. Pagi itu, cahaya matahari masuk deras melalui jendela ICU, menimpa wajah Arman yang kini sudah membuka mata sepenuhnya. Tatapannya belum sekuat dulu, namun di dalamnya ada kilau baru yang belum pernah tampak sebelumnya. Jemari tangannya menggenggam erat tangan ibunya. Napasnya kini lebih tenang. Aisyah berdiri sedikit jauh, memperhatikan dari sudut ruangan dengan mata yang penuh lega. Semua tanda vital stabil. Namun yang lebih terasa adalah perubahan pada energi ruangan itu. Seolah bukan lagi ruang ICU, melainkan ruang pembaruan, tempat seseorang dilahirkan kembali dengan jiwa yang baru. Arman berusaha berbicara. Suaranya serak namun jelas. "Bu," katanya pelan. Sang ibu langsung mendekat, mengusap wajah anaknya penuh kasih. "Nak,
Jangan bicara banyak dulu. Kau sudah kembali. Kau sudah membuat ibu bangga. Air mata menetes di pipi sang ibu. Aisyah mendekat, memeriksa detak jantung dan pupil Arman. Semua normal. Kau sudah melewati titik kritis. Ujarnya dengan suara yang lebih lembut daripada biasanya. Arman menatap Aisyah sejenak. Ada rasa terima kasih yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dokter, bisiknya. Terima kasih. Mata Aisyah sedikit berkaca-kaca. Bukan aku, Arman. Ini semua kehendak Allah. Kita hanya berusaha. Jawabnya pelan. Kata itu membuat dada Arman hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa nama itu tak lagi asing. Sementara itu, di dalam pikirannya, potongan pengalaman di alam putih itu masih jelas. Suara ibunya, sosok samar yang menantangnya memilih, dan keputusan yang ia ambil untuk menolong orang yang menyakitinya. Semua itu kini terasa nyata, bukan mimpi. Ia sadar ia diberi kesempatan kedua bukan untuk melanjutkan hidup yang sama, tetapi untuk menebus, memaafkan, dan memulai kembali. Arman mengingat seseorang, pria yang pernah ia pecat, yang menjadi dalang ancaman, yang hidupnya hancur akibat keputusan masa lalu. Ia terdiam, menyadari bahwa dirinya kini punya kekuatan untuk membalas dendam atau membalas kebaikan. Ia menoleh pada ibunya. Bu, aku ingin bertemu seseorang. Suaranya pelan namun tegas. Sang ibu menatapnya penuh tanya, tapi tidak mendesak. Aisyah yang mendengarnya hanya menunduk, merasa akan ada langkah besar yang diambil pemuda ini. Hari berganti siang. Arman dipindahkan ke ruang pemulihan yang lebih tenang. Meski tubuhnya belum kuat, ia mulai berbicara lebih banyak. Aisyah sesekali datang mengecek kondisi. Sang ibu setia di sampingnya. Dalam momen-momen sunyi itu, Arman merenung panjang, menatap keluar jendela melihat kota yang dulu ia pandang dari ketinggian kantor. Kini ia melihat kota itu dengan mata yang berbeda, bukan lagi simbol pencapaian, tetapi medan amal dan perbaikan. Dalam jeda napasnya, ia berdoa pelan. Ya Allah, terima kasih kau beri aku kesempatan. Jangan biarkan aku menyia-nyiakannya. Kalimat itu keluar tanpa beban, seperti arus air yang menemukan jalannya kembali. Air mata jatuh pelan di pipinya. Sang ibu yang duduk di sampingnya ikut menunduk, menyadari anaknya kini bukan lagi orang yang sama. Beberapa hari kemudian, kondisi Arman membaik pesat. Meski bab ini fokus pada ruang batin yang ia jalani, tak bisa disangkal tubuhnya pun kini mengikuti semangatnya. Setiap langkah perawat masuk ruangan, setiap catatan medis menunjukkan kemajuan yang konsisten. Aisyah sendiri merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia memeriksa Arman, ada aura ketenangan yang menyelimuti. Arman kemudian memohon kepada ibunya agar mereka mencari pria yang pernah ia sakiti. Ia mengutarakan niatnya untuk menolong, bukan menghukum. Aku yang membuat hidupnya hancur, Bu. Jika aku diberi kesempatan hidup, aku tak mau membiarkan ia tenggelam, katanya dengan suara mantap. Sang ibu menatapnya lama, lalu tersenyum penuh haru. Nak, itulah jalan yang benar. Itulah jalan yang selama ini ibu doakan. Aisyah yang mendengar percakapan itu merasa hatinya bergetar. Ia tak pernah menyangka pasien ini, yang awalnya ia kira hanya seorang CEO muda keras kepala, kini berubah menjadi seseorang yang berbicara tentang pengampunan dan tanggung jawab dengan begitu tulus. Arman, katanya pelan, kau membuat kami semua belajar arti profesi ini. Malamnya, ketika ruangan sudah sepi, Arman meminta waktu sendiri. Ia duduk di ranjangnya dengan punggung bersandar, memandang ke langit-langit yang putih. Suara mesin medis kini hanya jadi latar yang lembut. Dalam keheningan itu, ia mengangkat tangannya pelan, mengucapkan doa dengan suara bergetar. Ya Allah, beri aku keberanian. Aku tak mau kembali ke diriku yang lama. Aku ingin jalan baru. Kalimat itu mengalir sebagai janji sekaligus pengakuan. Ia menutup mata, mengingat semua wajah yang pernah hadir dalam hidupnya. Ibunya, Aisyah, anak yatim yang pernah ia tolong, bahkan pria yang pernah ia sakiti. Ia merasa seluruhnya menyatu dalam satu garis takdir yang panjang. Ia menghela napas, merasakan beban masa lalu luruh sedikit demi sedikit.
Di ruang perawat, Aisyah melihat data terakhir Arman dan tersenyum. Ia tahu pemuda ini siap melangkah keluar dari rumah sakit dengan jiwa yang berbeda. Ia tahu perjalanan mereka berdua belum selesai. Tetapi titik ini adalah klimaks yang tak akan ia lupakan seumur hidup. Fajar menyingsing keesokan harinya. Cahaya lembut jatuh di wajah Arman, di wajah ibunya, dan di wajah Aisyah. Semuanya diam, menikmati ketenangan setelah badai panjang. Di udara ada rasa lega, rasa suci, rasa siap menghadapi babak baru yang belum diketahui.